Mana yang nyari rejeki, janin nyari rejeki atau rejeki ngedeketin janin? Beres 9 bulan di perut ibu nggak usah mikirin rejeki. Jadi tangan, jadi badan, jadi kepala, beres. Lahir ke dunia jadi bayi. Waktu kita bayi rejeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang mencari? Janin, bayi nyari rejeki, rejeki ngedeketin bayi. Langsung ibu mengeluarkan air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Hah? Yang mana yang ngedeketin? Sapi ngedeketin bayi. Ini di Aceh apa yang gitu? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu. Salah, bukan susunya, air susunya. Makanya air susunya yang ngedeketin. Diperah oleh peternak, dibawa ke pabrik, di pabrik bawa ke supermarket, dibawa ke warung, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk tuh tanpa harus ribet. Benar? Jadilah segede gini. Coba, sudah makan belum? Dasar kufur nikmat nyebut belum lagi. Saya tidak hanya makan siang. Lihat waktu kita makan, duduk di meja makan, berapa banyak langkah kita menuju makanan dan berapa banyak makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Beras datang dari sawah, garam dari laut, ikan, sayuran, telur, daging dari mana-mana kumpul di meja kita, di piring kita. Apalagi sambal. Di Aceh ada sambal kah? Sambal itu makanan termewah. Hanya untuk 1 sendok kecil saja berapa banyak jerih payah, cabenya, merica, macam-macam kumpul hanya jadi segini. Dan itu tiap hari ada di hadapan kita. Berapa hebatnya rezeki ngejar kita dibanding kita yang ngejar rezeki. Benar? Tadi saya pesan ayam apa tuh? Yang dipotong-potong tuh. Coba kalau saya yang harus nyari ayam, sayurannya, cabenya, kapan saya bawa oleh-oleh ayam itu? Tapi Allah lah yang memudahkan. Oleh karena itu jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya yakin Allah yang menjamin rezeki. Itu yang kita takuti. Takutlah tidak punya syukur kalau sudah diberi. Takutlah tidak punya jujur kalau sedang menjemput rezeki kita. Kan bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada. Tapi belum tentu berkah. Seperti para koruptor itu, dia kan hanya ngambil uangnya sendiri. Yang kalau dia jujur ketemu juga, tapi karena tidak jujur jadinya haram. Na'udzubillah. Takutlah tidak sabar kalau sedang ditahan, dan takutlah tidak ridho waktunya diambil. Karena pasti ada waktunya diambil rezeki itu. Lagi naik motor, ban meletus. Kalau orang kuat iman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ban meletus. Iya, kan kita udah dengar sama-sama. Kenapa ya meletus? Karena segalanya ada waktunya. Kenapa dong ban kita yang meletus? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kasihan tukang tambal ban kalau tidak ada yang meletus. Makanya ketika sampai, bang, ayah silakan nih, ada berapa bocornya? Hanya 1 lubangnya, tambahin dong. Selalu kita ingin tambah, ya. Kecuali tambal ban yang tidak mau ditambah. Jelas tidak nih? Makanya kalau orang sudah yakin rezeki Allah yang ngebagi, mah nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Takut tuh takut tidak jujur, takut tidak syukur, takut tidak sabar, takut tidak ridho. Itulah yang bahaya. Ada yang belum punya jodoh di sini?
Ibu nggak usah ngacung Bu, udah ya. Maksudnya nah, kalau orang belum punya jodoh, kurang iman, stres, tambah umur tambah stres. Kalau orang yakin saya ini ciptaan Allah, dia akan mengatakan begitu. Nih ya, ada nama saya namanya Kang Ato Pak. Lumpuh kakinya, kaku badannya, rajin ke pesantren, digendong. Saya tanya, Tok, kenapa rajin ke pesantren? Saya ini lumpuh, caranya memang begitu. Saya ini lumpuh. Kalau saya nggak punya iman, di dunia saya sengsara, di akhirat saya binasa. Pupuk iman itu ilmu, pupuk iman itu ilmu. Saya datang ke pesantren supaya iman saya kuat. Atau tinggal sama siapa? Sama emak. Emak tuh ibunya. Emak umur berapa? 70 tahun. Tok, maaf ya, kalau emak meninggal nanti atau siapa yang ngurus? Ada Allah, nggak mungkin Allah bikin saya gini, Allah nggak tanggung jawab. Ada Allah bikin saya begini, bukan pilihan saya jadi orang lumpuh. Pasti Allah maha adil. Tok, punya cita-cita enggak? Punya. Pengen apa? Pengen punya anak yang bisa ngedoain saya. Tapi kan punya anak harus punya istri dulu. Ya iya, saya juga ngerti Terus maksudnya gimana nyari istrinya, Tok? Allah yang nyiptakan laki-laki, Allah yang nyiptakan perempuan, Allah yang menjodohkan hambanya. Orang lain dikasih jodoh, masa saya enggak? Saya juga ciptaan Allah. Masya Allah Pak, ini nyata Pak. Tidak lama sesudah itu datanglah seorang muslimah, santri juga, namanya Mbak Kustina, siap jadi istrinya. Nikah. Barulah sesudah menikah ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya, dan sekarang juga ada anaknya. Bahkan beberapa tahun yang lalu atau nelpon, doakan. Kenapa? Istri saya, kenapa istrinya? Hamil lagi. 2 sekarang anaknya Pak. Sudah nggak usah segala dipikir, pokoknya gitu takdirnya. Kaki lumpuh, keyakinan teguh, nggak takut tuh ngadepin hidup Pak. Badan lemah, iman kuat, nggak gentar menghadapi hidup. Masa yang keren-keren gini gentar? Apa harus dilumpuhkan dulu? Makanya nggak usah merasa keren dengan badan, nggak usah merasa keren dengan uang, nggak ada apa-apanya. Kalau iman lemah mah menderita. Bu, Ibu, kenapa rumah tangga banyak yang menderita? Karena terlalu mencintai suami. Ini serius nih Bu, saya nggak ngajarin yang macam-macam. Betapa banyak para istri yang menuhankan suaminya. Ciri-cirinya adalah, suamiku, engkau adalah segalanya untukku. Musyrik ya. Tanpa dirimu aku tidak berdaya. Musyrik. Emang suami siapa? Suami itu cuman makhluk nebeng, bukan pemberi rizki tapi pemakan rizki. Acungkan tangan yang suaminya udah meninggal, ada di sini? Cung, maaf. Yang belum jangan ngacung, Bu. Yang udah aja. Sudah berapa tahun suami wafat, Bu? 5 tahun, Pak. 5 tahun lah. 5 tahun. Tapi saya lihat Ibu masih hidup ya. Masih makan, masih berteduh, masih berpakaian. Berarti bukan suami yang memberi rezeki ya, Bu. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, keluarga mati. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimah, jangan terlalu cinta kepada suami. Apalagi model-model ini gitu ya. Termasuk ini Pak. Ya kita kan cuman la haula wala quwata illa billah, benar? Halo. Jadi kalau cinta ke suami itu ala kadarnya aja. Karena kalau sudah mencintai suami melampaui cinta ke Allah, sudahlah tidak bahagia. Kerjanya cuman cemburu. Ibu suka cemburu nggak? Enak nggak cemburu tuh? Jawab hadirin. Enak tidak? Enak tidak?
Pikiran jadi tenang atau jadi kacau? Hati jadi jernih atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau pengen muntah? Dengan segitu menderitanya urusan jadi beres atau nambah? Tuh nambah Pak. Dasar kurang iman. Udah menderita nambah. Itu suami yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Tuh makin lincah. Berarti ada yang salah ini ya. Nih saya kasih tahu rumus ya Bu ya. Bu, mau denger nggak? Jauh-jauh nih saya dari Jakarta, dari Bandung ke sini. Kenapa udah cemburu kok suami malah makin lincah? Gini, kalau ibu dalam keadaan cemburu berat, itu hati itu tidak nyaman, benar? Kalau ini udah nggak nyaman, itu wajah ibu tuh nggak nyaman dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu 3 pasang, pakai bulu hidung palsu, tetap nggak enak dilihat. Emang di Aceh ada bulu hidung palsu? Bu, dengerin. Kalau ibu udah nggak nyaman di sini, sikap ibu tuh nggak nyaman disaksikan. Ngomong nggak nyaman didengar, nulis nggak nyaman dibaca. Makanya kalau cemburu dan berbuat sesuatu pasti nambah masalahnya. Harusnya bagaimana? Yakin ke Allah. Itu suami ibu itu adalah makhluk ciptaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Ibu cemburu, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Sudah selesai sholat, ampun ya Allah, saya ngaku saya belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk, saya belum bisa membina rumah tangga dengan benar. Ampun, titip suami saya ya Allah. Engkaulah penciptanya, Engkau yang menggenggam lahir batinnya setiap saat. Tidak ada satupun kecuali Engkau pasti tahu segalanya. Titip suami saya ya Allah. Tolong jadikan suami yang soleh. Didengar tidak oleh Allah? Jawab Bu. Mana yang lebih Allah sukai? Ibu cemburu sambil nge-WA terus atau sholat? Nah, itu karena iman. Tenang, Allah maha melihat. Tinggal dibalikin aja suaminya. Yang asalnya enak lihat ibu, tiba-tiba jadi kangen, bisa tuh Bu. Tapi kalau ibu cemburu, yang tadinya kangen dibuat enak jadi sebaliknya. Bapak juga gitu, Papa. Nah, sekarang giliran Bapak ya. Berbahagialah yang punya istri rewel, bawel, comel, jadi pahalanya Bapak banyak. Dosanya habis diangkut oleh istri. Jadi gimana? Gini, pokoknya ini kita